Terima kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Totop Siombing. Saya dari Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi. Jadi di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai mengelola fungsi audit internal. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan memulainya. Mengelola fungsi audit internal. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai fungsi audit internal. Audit internal memiliki peran atau fungsi untuk mengawasi operasi perusahaan yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi perusahaan dengan mengevaluasi efektivitasnya proses manajemen risiko, kontrol, dan tata kelola perusahaan. Fungsi kegiatan audit internal mempertimbangkan tren dan masalah yang muncul dan dapat berdampak pada efektivitasnya fungsi audit internal. Kemudian itu kita akan membahas fungsi audit internal dalam organisasi. Fungsinya yaitu ditempatkan dalam deretan dekom yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk pertama, mengevaluasi penilaian oleh manajemen terhadap sistem pengendalian internal, kemudian menilai kemampuan organisasi dalam mencapai, mengelola, memantau tujuan-tujuan bisnisnya. Kemudian kita akan membahas piagam audit internal. Piagam audit internal adalah dokumen tertulis formal yang menetapkan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab terhadap kegiatan audit internal yang sejalan dengan misi audit internal. Apa itu misi audit internal? Misi audit internal yaitu mendukung pencapaian tujuan perseroan dengan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari pengelolaan risiko, pengendalian, serta tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian kita akan membahas implementasi dan objektivitas, di mana objektivitas sama dengan auditor internal yang bersikap mental, yang tidak bias, bersikap jujur pada produk kerja, dan tidak ada kompromi pada kualitas yang signifikan. Kemudian independensi, yaitu pelaporan CIA atau Chief Audit Executive dalam organisasi yang memungkinkan fungsi audit internal untuk memenuhi tanggung jawabnya bebas dari gangguan. Dapat kita lihat pada gambar. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu self review threat adalah ancaman terhadap independensi auditor yang memeriksa apa yang dikerjakannya sendiri. Misalnya, semester yang lalu ia bertugas di bagian akunting dan ditugaskan menangani buku penjualan. Hari ini ia mengaudit buku penjualan untuk semester yang lalu. Kemudian yang kedua itu advocacy threat, seperti self review threat di atas. Bedanya di waktu yang lalu ia melakukan penugasan consulting dan memberikan advice atau nasihat mengenai proses tertentu dalam sistem pengendalian internal, sedangkan ia menelaah proses di bagian penjualan yang mendapat advice-nya 6 bulan yang lalu. Kemudian yang berikutnya familiarity threat, ancaman terhadap independensi auditor yang sangat familiar dengan tugas yang dihadapinya sehingga ia berpotensi menjadi lengah. Ancaman semacam ini dapat diatasi dengan rotasi kerja atau job rotation, atau juga bisa cuti. Kemudian yang berikutnya self interest, atau auditor mempunyai kepentingan pribadi dalam area yang diauditnya. Kemudian yang terakhir itu intimidation threat, ancaman terhadap independensi auditor yang diintimidasi, apapun intimidasinya. Kemudian kita akan membahas mengenai kecakapan dan kehati-hatian profesional, di mana kecakapan yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan auditor internal untuk melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian kehati-hatian profesional yaitu auditor internal harus menerapkan kehati-hatian dan keterampilan yang diharapkan dari auditor internal
dan cukup bijaksana, namun auditor internal tidak diharapkan sempurna. Kemudian kita akan membahas pertahanan 3 lini. Yang pertama itu pertahanan lini pertama atau the first line of defense diberikan oleh staf barisan depan, front line staff, dan manajemen operasional, sistem-sistem pengendalian internal, lingkungan pengendalian, dan budaya perusahaan yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh unit-unit bisnis ini sangat penting dalam mengantisipasi dan mengelola risiko operasional. Kemudian pertahanan lini kedua yaitu atau the second lini diberikan oleh fungsi manajemen risiko atau risiko manajemen function dan fungsi kepatuhan. Kedua fungsi ini memberikan oversight atau pengawasan atau servis menyeluruh dan latihan sarana sistem dan nasihat yang diperlukan untuk mendukung lini pertama dalam mengidentifikasi, mengelola, dan memantau risiko-risiko. Kemudian pertahanan lini ketiga atau the third lini diberikan oleh fungsi audit internal. Fungsi audit internal ini memberikan kepastian yang independen bahwa manajemen risiko dan pengendalian internal berjalan sesuai dengan rancangan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada kritik maupun saran, dapat ditulis di kolom komentar. Terima kasih.